Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi wa bidzikri anbiya'ihi wa auliyaihi wa ulamaihi al-amilina tatanazzalur rahmat wal barakat wal fadilat wal inayat alaina. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an liyukhrija bihi minas samarati rizqan lakum wa yukhrija bihi minal ardil mauta ilal ambati wasyajaril akhdar wa kadzalika anzala minal sama'i hudan wa nuran liyahya bihi quluba al-mu'minin wa quluba al-munafikin wa quluba ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakuna ala mukhtalifin alwan. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dari jajaran kepengurusan beserta founder, kemudian dari para peserta yang hadir dalam secara online pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, inayah, fadilahnya kita bisa bermuajahah dan juga kita bisa meluangkan waktu kita untuk mengambil manfaat daripada peringatan milad yang ke-9 ini. Alhamdulillah, selama 9 tahun ini pula berarti kemanfaatan daripada grup ini, daripada kebersamaan dan juga majelis ini, itu pun juga akan menjadi pahala yang insya Allah akan dipetik nanti di yaumil kiamah nanti. Sehingga kita termasuk dalam majelis zikir, karena dalam majelis zikir tersebut banyak yang memaknainya sebagai zikir mengingat Allah, ada yang memaknainya sebagai majelis zikir adalah ta'alum dan juga ta'lim. Kemudian daripada itu, salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Nabi Agung, Nabi yang telah memberikan penjelasannya, memberikan perkataannya, perbuatannya maupun segala macam takrirnya, sehingga kita bisa melampaui dan juga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan sesuai apa yang kemudian Allah ridhai, apa yang kemudian menjadi penyejuk bagi hati kita dan juga bagi jasmani kita. Alhamdulillah, di hari yang kemudian berbahagia dan juga sangat kita nantikan, yaitu adalah milad, yang mana milad ini menjadi pengingat kita bahwa kebermanfaatan dan juga amar ma'ruf nahi mungkar itu harus selalu dikedepankan, harus selalu diutamakan dan juga dilaksanakan. Bahwa dari namanya saja, yaitu adalah grup Al-Quran atau majelis Al-Quran, maka sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas terhadap Al-Quran, ada dan juga tidaknya sebuah kemuliaan dalam fan ilmu itu tergantung minimalnya adalah 3 perkara.
gitu ya. Maudhu'nya atau pembahasan daripada ilmu tersebut itu terkait apa? Kalau pembahasannya itu terkait sesuatu yang mulia, maka ilmu tersebut menjadi mulia. Kemudian kebutuhan seseorang atau manusia, umat Islam dalam masalah ini adalah orang-orang kepada ilmu tersebut, gitu ya. Apakah kemudian ilmu tersebut itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang atau tidaknya? Serta tujuan dan juga hasil nanti yang ingin dicapai itu menuju kepada hal apa? Maka kita tahu bahwa kita dalam masalah ini membahas atau majelis yang nanti berkaitan tentang Al-Quran, berkaitan tentang hal-hal yang nanti bisa mendekatkan kita kepada memahami Al-Quran. Maka daripada itu, karena tujuannya adalah Al-Quran, tujuannya adalah di dunia, hidup di dunia dengan dunia hasanah dengan baik, di akhirat pun juga dengan baik, maka hal ini atau majelis ini adalah majelis yang juga mulia, gitu ya. Bahwa Al-Quran sendiri itu adalah hal yang kita membacanya, yang kita mempelajarinya, yang kita memahaminya merupakan hal yang sangat mulia, merupakan hal yang sangat baik sekali. Bahwa kita tahu Al-Quran itu adalah sebuah fadilah atau sebuah anugerah atau sebuah keutamaan, yang mana keutamaan tersebut Allah berikan kepada seorang hambanya, kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan. Betapa bahwa ada banyak sekali kemudian orang tua yang hafal Al-Quran, orang tua yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran, tetapi kemudian anaknya atau cucunya itu tidak melestarikan adanya hal tersebut. Di sisi lain, ada banyak juga orang tua yang bukan merupakan penghafal Al-Quran atau bukan merupakan penafsir Al-Quran, bukan merupakan orang yang bisa baca Al-Quran, bahkan itu mempunyai anak yang hafidul Quran, orang mempunyai anak yang kamilul Quran, menghafalkan Quran, mempunyai anak yang mufassirul Quran, ahli tafsir dan lain sebagainya. Maka itu tidak lain dan juga tidak bukan, kita patut untuk mensyukurinya bahwa hal tersebut adalah fadilatul Quran atau merupakan keutamaan dan juga anugerah dari Allah kepada kita. Maka membaca Al-Quran saja itu sudah anugerah. Dimana kalau kita membaca, logikanya gitu ya, ketika kita membaca Al-Quran berarti logikanya kita sama saja, yang pertama kita mendapatkan pahala karena itu adalah kalamullah, itu adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kepada orang yang terpilih, di mana Al-Quran ini pasti memberikan keberkahan kepada semua apapun yang menempel kepada dia, di mana harinya merupakan hari yang paling baik, detiknya merupakan detik yang paling baik, bulannya merupakan bulan yang paling baik. Orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya pun menjadi orang yang paling sempurna yang ada di dunia ini, gitu ya. Maka itu merupakan fadilah Quran, sehingga kalau kita membaca, maka itu sama saja dengan kita menghindari dari perlakuan maksiat, gitu ya. Maka di zaman modern ini banyaknya amal itu memang sangat bagus sekali, tetapi seminimal-minimal mungkinnya kita bisa menghindari adanya maksiat tersebut, gitu ya. Dengan kita membaca Al-Quran, walaupun membaca Al-Quran itu kita tidak paham, kita tidak memahami apa isi daripada Al-Quran, tetapi minimalnya hal tersebut bisa mendorong kita untuk melakukan hal baik, serta bisa menghindarkan kita dari perilaku maksiat. Itu adalah Al-Quran, itu adalah membaca Al-Quran, itu adalah ketika kita suka dan juga cinta terhadap Al-Quran. Tentu di dalamnya Al-Quran berisi terkait hal-hal yang sangat-sangat indah, di mana ada banyak orang yang
sadar dan juga mendapatkan hidayah hanya dari sisi keindahan Al-Quran, atau bahkan hanya dari sisi lantunan bacaan Al-Quran yang begitu indah saja, orang bisa langsung terenyuh dan juga terkena hatinya untuk kemudian mulai masuk Islam hanya dari sisi lantunan Al-Quran saja. Betapa itu tidak lain dan juga tidak bukan merupakan hidayah dari Allah, fadlun minallah, gitu ya. Maka kita tahu bahwa Al-Quran pun secara gaya bahasa, secara keindahan merupakan hal yang kemudian sangat indah sekali. Kita tahu bahwa ada yang namanya seorang pembesar Quraisy, gitu ya, bahwa dia mengomentari Al-Quran bahwa Al-Quran ini nggak mungkin merupakan kalam daripada seseorang, gitu ya. Bahwa kemudian yang mana kita tahu bahwa dari sisi juga mantiknya, dari sisi logikanya, ini adalah sebuah logika yang secara fitrah bisa dipahami oleh semua orang. Bahkan bukan cuma orang-orang Islam saja, bukan cuma orang-orang Islam yang pandai saja, tetapi bahkan orang-orang munafik, orang-orang kafir pun, orang-orang non-muslim pun juga bisa memahami terhadap logika mantik yang ada dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu turun kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini dengan bahasa Arab, di mana pada saat itu Al-Quran turun yang dibacakan dan juga kemudian dipahami oleh Sayyidina Umar ketika saat itu masih belum Islam. Kemudian hal tersebut bisa dipahami dengan betul, yang akan menyebabkan nanti masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab masih belum masuk Islam, sehingga harusnya Al-Quran ini bisa dipahami oleh semua orang, gitu ya. Sehingga daripada keindahan dan juga logika yang diambil dan juga disampaikan oleh Al-Quran tersebut, kemudian banyak sekali orang-orang yang akhirnya masuk Islam. Salah satunya adalah, kalau tidak salah, Jubair bin Mut'im, ya. Dan juga berbagai macam orang yang pada saat itu Nabi ini padahal sedang mengimami sholat, gitu ya. Sedang mengimami sholat, kemudian membacakan ayat Al-Quran, di mana dalam bacaan ayat Quran tersebut, am khuliqu min ghairi ilahin am humul khaliqun. Apakah kemudian langit beserta isinya ini kemudian adalah ada yang menciptakan atau dia tercipta dengan sendirinya? Pasti ya, kemudian orang-orang akan memikirkan adanya hal logika mantik tersebut. Kalau nantinya Al-Quran ini tercipta dengan sendirinya, berarti Al-Quran adalah sesuatu yang ada, yang superior, yang alam semesta ini adalah sesuatu yang begitu bagus, begitu besar, tetapi tercipta daripada ketidakadaan atau ketidaksempurnaan, atau paling tidaknya adalah sesuatu yang kecil, gitu ya bahasanya. Karena ketidakadaan al-adamiyah itu adalah sesuatu yang remeh. Sesuatu yang ada itu lebih keren daripada sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Nah, kemudian itu hal yang akhirnya membuat banyak orang secara berpikir mantiknya masuk Islam. Banyak sekali yang kemudian kalau kita memikirkan apa yang ada di dalam Al-Quran, hal tersebut sangat bisa dipahami oleh berbagai macam kalangan. Beberapa di antaranya bahwa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab, sehingga bahasa Arab tersebut adalah bahasa yang kalau kita terjemahkan itu belum tentu terjemahannya itu bisa mengandung apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Katakanlah beberapa di antaranya adalah walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun, bahwa dalam ayat qisas ini itu ada sebuah makna
ada sebuah hikmah, sebuah kehidupan di mana kehidupan tersebut bagi orang-orang yang nanti berpikir, maka mereka akan tahu apa hikmah daripada hal tersebut. Kalau kita hanya terjemahkan hal tersebut saja, sebenarnya masih belum mengutarakan apa yang ada dalam ayat tadi, gitu ya. Bahwa ayat tersebut secara maknanya, secara terjemahnya itu sangat-sangat banyak sekali. Bahkan beberapa paragraf pun itu bisa mewakili daripada ayat tersebut. Padahal kalimatnya itu hanya seperti itu, gitu ya. Maka kita harus bangga, kita harus bersyukur, sangat bersyukur sekali. Satu, yang pertama kita mempelajari kalamullah. Yang kedua, lewat kita membaca, walaupun kita tidak paham, paling tidak perlakuan-perlakuan atau hal-hal yang nantinya berbau maksiat itu secara tidak langsung kita bisa menghindarinya. Ya, itu hal-hal yang harus kita syukuri. Bahwa Al-Quran juga secara gramatikal itu tidak hanya mengkhususkan kepada orang Arab saja, tetapi bahkan orang-orang di luar Arab. Kita tahu bahwa Imam Syibaweh, kemudian Imam Khalil, kemudian Imam Ibnu Malik, dan lain sebagainya dari para ulama-ulama nahwu, ulama-ulama gramatikal nahwu, gramatikal bahasa Arab, yang justru lebih pandai daripada orang-orang Arab untuk membuat ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu iqlal, dan lain sebagainya. Betapa Allah ini adil terhadap semua orang. Allah ini benar-benar kuasa terhadap hamba-hambanya, yang hamba-hamba tersebut itu Allah kehendaki ala mayyasha, gitu ya. Bahwa kemudian apalagi kita sebagai orang Indonesia, bahwa al-ajru itu biqadri ta'ab. Semakin orang itu berusaha dengan keras, maka semakin banyak pula pahalanya. Mungkin orang Arab itu mempelajari bahasa Arab atau hafal Al-Quran itu mudah, karena memang bahasanya, karena memang paham. Tetapi bagi orang Indonesia, kita harus memahami dulu maknanya apa. Belajar nahwu dulu, belajar sharaf dulu, kemudian baru memahami Al-Quran itu, gitu ya. Maka semakin kita memahami terjemahnya, satu huruf saja itu diberikan pahala, diberikan ganjaran 10 kali lipat. Apalagi yang ada di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali huruf-hurufnya. Maka kita jangan sampai terlena, kita jangan sampai kemudian putus asa. Membaca Al-Quran saja itu sangat banyak sekali manfaatnya, sangat banyak sekali pahalanya. Apalagi kita, terlebih orang Indonesia, apalagi orang Indonesia yang baru belajar dari awal, gitu ya. Maka pahalanya akan sangat banyak sekali. Semangatnya akan sangat berkobar sekali. Dan yang selanjutnya, selain daripada kita mempelajari membaca Al-Quran, yang paling tak kalah pentingnya adalah istiqomahnya. Bahwa ahabbul a'mali indallah itu adalah adwamuha wa in qalla. Ya, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah, bahkan ini kita sudah di-spill ya, sudah dikasih tahu bahwa ada loh sesuatu perbuatan yang itu dicintai oleh Allah langsung. Apa itu? Adwamuha. Kalau perbuatan tersebut dilakukan secara kontinu, secara istiqomah, walaupun hanya sedikit wa in qalla. Maka kita harus selalu untuk mengistiqomahkan hal-hal tersebut, mengistiqomahkan hal-hal yang baik. Membaca Al-Quran itu sama saja dengan kita tidak berlaku maksiat. Logikanya adalah seperti itu ya. Hingga kalau kita niatin hal tersebut, itu akan sangat bermanfaat bagi kita juga, gitu ya. Kemudian daripada itu, saya teringat dawuh daripada kiai saya, wa murabbi ruhi, yaitu adalah Kiai almarhum Kiai Haji Maimun Zubair Al-Hajj, bahwa beliau mengatakan sebuah amal yang ada di dalam Islam, gitu ya, itu adalah amal yang kemudian amal tersebut itu paling baik ya, dan juga termasuk dari amal yang baik di dalam Islam itu adalah meninggalkan kemungkaran.
sehingga kita bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran satu kalamullah. Yang kedua adalah hal tersebut termasuk dari amal-amal yang soleh. Yang ketiga, sekaligus kita meninggalkan maksiat. Karena di zaman akhir ini, sekali lagi saya katakan bahwa zaman akhir ini meninggalkan maksiat itu sudah merupakan pencapaian besar, gitu ya. Karena apa? Karena yang namanya meninggalkan maksiat itu sebenarnya adalah hal yang tidak butuh modal, gitu ya. Kalau kita berlaku maksiat itu kan bahkan membutuhkan modal yang sangat banyak sekali, gitu ya. Maka untuk mencapai sebuah kebahagiaan tersebut, kita alhamdulillah diberikan Allah dengan berbagai macam hal yang tanpa modal. Dengan hal-hal yang mungkin ini adalah hal sederhana, ya, tetapi belum tentu semua orang itu bisa melakukannya. Mungkin itu saja dari saya. Saya sekali lagi mengucapkan mabruk alfa mabruk untuk milad yang ke-9 tahunnya. Semoga selalu menebarkan berbagai macam kemanfaatan, selalu istiqomah, ya, walaupun itu hanya sedikit, selalu istiqomah di tengah gempuran berbagai macam media yang barangkali media tersebut itu apa bahasa sekarang FYP atau viral, ya, viral dengan ketidakbaikannya, viral dengan kemaksiatannya. Maka kita harus menormalisasikan adanya membaca Al-Quran, menormalisasikan adanya majelis-majelis taklim dan juga zikir ini. Mungkin itu saja. Allahumma barik fi ma allamtana wa fi ma yata'allamu bihi wa yanfa'una min masyayikhina wa muallimina. Syukran kasilan. Saya sekali lagi juga meminta maaf apabila dari akwal maupun akhwal saya kurang berkenan di hati panjenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.